Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekai minasan, konnichiwa, genki desu ka? Saya sedikit ingin membuat sebuah video sebagai informasi dan motivasi buat adik-adik pemuda Lombok, khususnya, dan pemuda Indonesia pada umumnya. Nah, inilah ruang interview di LPK Bidang Solusi ketika nanti adik-adik setelah belajar khusus bahasa Jepang dan pelatihan disiplin kerja Jepang, mereka akan pra interview. Apabila mereka sudah bisa mendapatkan beberapa persen bahasa Jepangnya, yaitu dari pelajaran bab 1 sampai 25. Dari pelajaran bab 1 sampai 25 itu mereka sudah bisa menguasai nanti bahasa-bahasa interview ketika mereka ditanya oleh perusahaan penerima dari Jepang maupun sensei yang mengadakan pra interview bahasa ataupun sikap ketika mereka berhadapan dan menjawab bentuk-bentuk pertanyaan yang nanti diberikan oleh para sensei ataupun pihak-pihak perusahaan penerima dari Jepang. Jadi sedikit saya akan memperkenalkan diri bahwa saya adalah Cemal Sensei, ya, yang selaku ketua lembaga sini untuk memberikan bimbingan-bimbingan, pelatihan-pelatihan kerja dan edukasi bahasa Jepang di LPK BDR Gaji Diskusi, ya. Dan alhamdulillah sampai saat ini masih bisa berjalan dengan baik dan lancar. Ya, sebelumnya saya adalah peserta magang Jepang juga, yang dulu berangkat pada tahun 2025, pulang pada tahun 2028, di mana pada saat itu adalah pertama kali adanya LPK di Lombok melalui swasta, ya, pengiriman SU yang ber-SU dulu, yaitu yang dibentuk oleh alumni IMM di Senaker Provinsi Angkatan Kedua. Nah, itu grup-grupnya sensei-sensei kita yang sekarang ya, berada di Mataram, seperti sensei Sabari Dua, sensei Doni, sama sensei Ketut, sama Charles Sensei, ya. Nah, mereka itu semua sangat berjasa kepada kita semuanya, sehingga pada sampai saat ini saat awal dulu pembentukan sebuah lembaga swasta pengiriman ataupun pelatihan, program pelatihan magang Jepang, pelatihan kerja dan disiplin kerja dan bahasa Jepang itu sangat memberikan kontribusi sehingga bisa berjalan sampai saat ini, karena beliau-beliau itu adalah orang-orang yang sangat berjasa kepada anak-anak muda, terutama pada diri saya sendiri mengakui bahwa mereka itu adalah orang-orang sangat berjasa dan orang hebat telah mendidik kita, sehingga saya sendiri pernah ke Jepang. Dan alhamdulillah pada saat ini saya terus melanjutkan pekerjaan-pekerjaan beliau, tugas-tugas beliau sebagai pengajar ataupun pembimbing pembina di LPK ARK Gaji Solusi yang berada di Dusun Gerepek, Kampung Belajar Bahasa Jepang di Sekarang, Lombok Tengah, ya, di bawah binaan di Senaker Kabupaten Lombok Tengah, ya, dan provinsi tentunya, ya teman-teman. Jadi resmi lembaga yang kita kelola adalah merupakan bimbingan ataupun binaan dari di Senaker Kabupaten, provinsi, dan kemenaker RI tentunya. Itulah sedikit sekilas tentang informasi tentang LPK BDR Gaji Solusi sampai saat ini, ya. Jadi saya berangkat pada tahun 2025, pada saat itu dan langsung mendapatkan job di perusahaan Yamaha, ya, perusahaan sepeda motor Yamaha Suzuki yang di bidang pengecatannya, yaitu bagian bodi, ya, bagian bodi plastiknya, mengecat, ya, dan bapunya langsung telah dicat, langsung dibapu dan kita cek apakah hasil catnya bagus atau tidak, oke apa tidak. Nah, itu di situ posisi saya sebagai peserta training dan magang Jepang dulu selama 3 tahun di daerah Hamamatsu, Shizuoka-ken, Pukuroishi, ya, di situ. Nama perusahaan saya adalah Hiratani Doso Kogyo desu. Nah, sekarang masih beroperasi di perusahaannya. Seperti itu adik-adik. Dah. Oleh sebab itu, mari para pemuda, menurut
Rakornas kemarin tahun 2024. Pemerintah juga sangat berterima kasih memberikan banyak penghargaan kepada lembaga-lembaga Expo yang sudah mengiringi banyak sekali peserta pelatihan kerja di Jepang, magang di Jepang ya. Naik di tahun 2024 ini naik sampai 2 kali lipat karena Jepang memang sangat membutuhkan tenaga kerja seperti itu ya, entah itu melalui pemagangan pada khususnya pelatihan kerja training di Jepang selama 3 tahun ya, seperti itu adik-adik ya pemuda. Mari terus membangun diri, belajar terus bahasa Jepang, motivasi diri, terus mengikuti perkembangan zaman ya. Lebih-lebih di zaman ini dunia semakin canggih terus melaju. Oleh karena itu kita sebagai tuna tidak punya sifat cuang pada diri kita. Itu sebabnya kita terus mengibarkan bendera setiap tahun, mengadakan geber-geber 17 Agustus di setiap tahunnya untuk membangun, menyalakan semangat juang kita sebagai pemuda dalam mengisi kemerdekaan Republik Indonesia, di mana para pahlawan kita telah memberikan sangat besar kontribusi buat negara, masyarakat, nusa dan bangsa kita. Jadi kita sebagai pemuda, ayo bangun terus semangat juangnya untuk membangun diri, lingkungan, keluarga, agama, nusa dan bangsa tentunya ya, teman-teman, seperti itu ya. Jadi wahai pemuda, silahkan berbuatlah segala sesuatunya demi kebermanfaatanmu, untuk kalian masih sehat, masih muda, masih punya kesempatan, mempunyai langkah yang luas, panjang untuk merajut cita-citamu di masa mendatang. Karena masa sekarang ini, di masa mudamu, jika sesuatu hal yang kamu lakukan walaupun itu kecil mungkin di hadapan orang lain, sepele, tetapi itu akan menjadikanmu akan menjadi besar ketika nanti pada saatnya sesuatu yang kecil itu akan secara pelan-pelan akan bermanfaat, berakibat baik dan positif kepada masing-masing kita pribadi, terutama bagi pemuda. Tindakanmu pada hari ini adalah menentukan masa depanmu di masa yang akan datang. Sekai pemuda, gambarimashou. Yorishiku onegai shimasu. Ganbatte kudasai.